Shalom saudara-saudara, bertemu lagi dengan saya dalam channel ini. Berikut kita akan sama-sama belajar bersama-sama tentang sebuah topik yang mungkin masih asing bagi kebanyakan kita sebagai orang Kristen awam, yaitu mengenai Ordo Salutis. Sekiranya rekan-rekan bisa mengikuti dan harapannya ini akan menjadi dasar pemahaman yang baik di dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara, proses kehidupan orang percaya seumpama sebuah misteri. Entah apa yang terjadi di dalam diri ketika seorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Awalnya mereka memiliki kehidupan di dalam dosa. Mereka tidak mengenal, bahkan tidak menginginkan Tuhan. Orientasi hidup mereka adalah orientasi kepada diri mereka sendiri. Tetapi kemudian ketika mereka percaya kepada Tuhan, mereka mengalami kehidupan yang berubah. Berangsur-angsur hidup mereka mengalami perubahan, baik itu sikap, kata, emosi, motivasi, dan itu terarah kepada Allah. Pertanyaannya bagi kita, apa yang terjadi dengan orang percaya? Apa yang dialami? Nah, kita akan sama-sama memahaminya melalui satu tema ini, yaitu sekali lagi tema Ordo Salutis. Karya keselamatan Allah dimulai dari Pactum Salutis. Ini adalah istilah yang berkaitan dengan ketetapan Allah dalam kekekalan. Tapi kali ini kita tidak membahas akan bagian ini. Kita akan membahas tentang Ordo Salutis, yaitu pelaksanaan suatu ketetapan Allah dalam sejarah di dalam diri Yesus Kristus secara objektif dan dalam Roh Kudus secara subjektif. Louis Berkhof mendeskripsikan Ordo Salutis sebagai proses yang melalui karya keselamatan dalam Kristus secara subjektif disadari dalam hati orang berdosa. Penjelasan terkait Ordo Salutis ini bukan pada apa yang dilakukan manusia dalam memungkinkan terjadinya anugerah Allah, tetapi pada apa yang dilakukan Allah dalam melaksanakannya. Ada beberapa bagian yang akan kita pelajari dalam Ordo Salutis ini. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang kelahiran baru. Bavinck mengatakan bahwa regenerasi adalah karya Allah yang menanamkan prinsip kehidupan baru dalam diri manusia dan pengudusan di dalam jiwa manusia. Kalau kita baca di dalam Yehezkiel 36 ayat 26, dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Di dalam kelahiran baru, Roh Kudus bekerja secara langsung dan eksklusif terhadap hati manusia dan mengubah kondisi spiritualitasnya sehingga memungkinkan relasi manusia terjadi dengan Allah. Relasi yang semakin dalam kemudian menyebabkan terjadinya perubahan radikal yang mempengaruhi keseluruhan diri manusia, baik itu emosi, intelek, kehendak, dan lain sebagainya. Walaupun demikian, regenerasi atau kelahiran baru tidak membuat orang percaya langsung hidup sempurna, tetapi mereka masih mungkin berdosa atau bergumul di dalam dosa. Yang kedua yaitu pertobatan. Pertobatan merupakan bagian dari proses organik dan terjadi dalam kesadaran orang berdosa. Kesadaran akan keberdosaan menandai awal perubahan dari kehidupan yang lama ke dalam kehidupan yang baru. Pertobatan menunjukkan perubahan spiritual yang tentu disebabkan oleh karya Allah sendiri. Ada beberapa ragam pertobatan. Yang pertama, kita kenal adanya pertobatan nasional. Pertobatan nasional ini bukanlah pertobatan yang menyelamatkan karena hanya bersifat fenomenal saja. Misalnya pertobatan Yehuda, bangsa Yehuda, mereka bertobat, atau bangsa Niniwe. Ini adalah pertobatan nasional dan pertobatan ini tidak menyelamatkan. Yang kedua, pertobatan sementara, yaitu pertobatan yang terlihat dari luar seolah-olah memiliki pertobatan yang sungguh-sungguh, tetapi setelah itu mereka meninggalkan selama-lamanya iman mereka. Misalnya Himeneus,
atau Alexander dalam 1 Timotius 1 ayat 19-20. Dan kita juga bisa melihat seorang tokoh yang sering dikatakan di dalam 2 Timotius 4 ayat 10 dan beberapa kitab yang lain, yaitu Demas. Mereka orang-orang yang terlihat sungguh-sungguh bertobat, tetapi kemudian mereka meninggalkan iman mereka. Dan yang ketiga yaitu pertobatan sejati. Pertobatan sejati yaitu pertobatan yang menghasilkan keselamatan kekal karena berakar dari kelahiran baru dan merupakan hasil karya Roh Kudus. Pertobatan ini akhirnya berbuahkan hidup yang dipersembahkan kepada Allah. Kalau kita melihat tentang pertobatan, sebenarnya ada dua aspek pertobatan. Yang pertama, ada penyesalan dan iman. Penyesalan itu bersifat retrospektif atau kita sering bilang memikirkan hal yang sudah lewat. Dan penyesalan berkaitan langsung dengan pengudusan. Penyesalan berarti kita membenci apa yang dulu kita sukai, hal-hal duniawi, dan menyukai apa yang dulu kita benci, yaitu Allah dan kebenarannya. Orang yang menyesal memiliki hati, pikiran, dan perasaan yang semakin dimurnikan, sehingga mereka mengalami perubahan dan perbedaan sensitivitas terhadap hal-hal yang mendukakan hati Allah. Buah dari sebuah penyesalan sejati yaitu hati yang benar-benar menyesal, pengakuan dosa, dan kesediaan memperbaiki kesalahan. Penyesalan selalu hadir bersama-sama dengan iman. Keduanya memiliki arah yang sama, yaitu dari dosa kembali kepada Allah. Yang kedua yaitu iman. Iman bersifat prospektif, yaitu memikirkan yang di depan. Dan iman selalu terkait dengan yang namanya pembenaran. Allah membenarkan orang-orang yang hidup bagi Allah oleh karena iman percaya kepada Allah. Kalau kita lihat iman di dalam dua bagian, yaitu dalam Perjanjian Lama, iman identik adalah komitmen pribadi yang radikal kepada Allah. Kalau kita lihat contohnya adalah Abraham, dia pergi meninggalkan tempat tinggalnya ke tanah perjanjian yang dia tidak tahu ada di mana, dan dia melakukannya karena dia percaya pada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Itulah iman di dalam Perjanjian Lama. Sedangkan iman dalam Perjanjian Baru yaitu iman yang mutlak diperlukan agar wahyu Allah akan Kristus bisa diterima, atau firman Tuhan Yesus Kristus itu bisa diterima. Dengan iman ini kita dapat memiliki kerelaan hati untuk meninggalkan cara berpikir yang lama, sekalipun kita belum mengenal Dia secara sempurna. Iman memiliki dasar firman, bukan sebuah spekulasi yang tidak memiliki dasar. Iman sendiri memiliki dasar. Iman yang sejati adalah iman yang menyelamatkan. Dan benih iman yang sejati ditanamkan oleh Allah melalui Roh Kudus dalam kelahiran baru. Kita bisa membacanya dalam Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 9. Sehingga iman akan bertumbuh seiring seseorang mempelajari firman Tuhan, mengenal Allah, mengenal dirinya, dan ketika dia menyerahkan hidupnya kepada Allah. Yang ketiga yaitu pembenaran. Pembenaran itu merupakan satu tindakan Allah sendiri yang mendeklarasikan bahwa semua tuntutan hukuman yang harus dipenuhi oleh seorang berdosa sudah dipenuhi dan tuntas atas dasar kebenaran Yesus Kristus. Tindakan Allah oleh karunia-Nya, Ia menghapus dosa-dosa kita dan menerima kita sebagai orang-orang yang dibenarkan di hadapannya. Tetapi pembenaran ini tidak mengubah kita dari dalam. Jadi kita dibenarkan bukan atas dasar diri kita sendiri, tetapi Allah sendiri yang membenarkan kita. Pembenaran tentu mengubah status kita yang awalnya adalah budak dosa menjadi anak-anak Allah. Dan pembenaran tidak mengubah kondisi kita. Dan pembenaran terjadi sekali untuk selama-lamanya dan bersifat mengembalikan hak-hak kita sebagai anak-anak Allah dan pewaris di dalam kekekalan. Yang keempat yaitu pengudusan. Pengudusan adalah karya Roh Kudus yang bersifat anugerah dan berkesinambungan, yang dengannya Ia membebaskan orang berdosa dari polusi dosa
memperbaharui keseluruhan natur di dalam rupa Allah dan memampukan kita untuk melakukan perbuatan baik. Pengudusan terjadi secara supranatural oleh karya Allah sendiri dalam jiwa atau roh manusia. Untuk apa? Untuk menguatkan kecenderungan kita untuk hidup dalam kekudusan, mengembangkan praktik hidup kudus, dan mempengaruhi tubuh dan jiwa, intelek kita, dan kehendak kita. Struktur dosa yang lama secara beransur-ansur dirobohkan dan struktur baru Allah didirikan untuk menggantikannya. Dalam pelaksanaannya, pengudusan terjadi secara sinergis, yaitu dengan adanya kerjasama antara Allah dan manusia. Allah menuntun dan memimpin melalui Roh Kudus dan komunitas, tetapi Allah juga menuntut manusia untuk menggunakan kehendak bebasnya. Orang percaya perlu untuk bergantung kepada penggunaan sarana-sarana anugerah yang Allah sediakan, yaitu latihan iman, belajar firman Tuhan, berdoa, sakramen, komunitas orang percaya. Semakin dekat kita dengan Allah dan semakin kita dikuduskan, kita akan semakin menjadi lebih peka terhadap dosa. Yang kelima yaitu ketekunan. Menurut Agustin, ketekunan adalah karya Roh Kudus yang berkesinambungan dalam diri orang percaya, yang dengannya karya yang sudah dimulai Allah dalam hati orang berdosa akan dibawa kepada kesudahannya. Ketekunan ini memiliki penekanan kepada kesetiaan Allah dan bukan pada kemampuan manusia untuk setia. Orang pilihan Allah masih mungkin jatuh dalam dosa lagi, tetapi mereka tidak akan pernah jatuh sedemikian fatal sehingga mereka keluar dari anugerah keselamatan yang sudah disediakan atau dijanjikan. Yohanes 10 ayat 27-29 mengatakan, "Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya." Demikian penjelasan terkait Ordo Salutis yang sudah kita pahami bersama. Namun yang perlu diingat bahwa Ordo Salutis ini bukanlah urutan kronologis. Secara seorang yang percaya dapat mengalaminya tetapi tidak berdasarkan urutan di atas. Setelah kita mempelajari Ordo Salutis ini mulai dari kelahiran baru, pertobatan, pembenaran, pengudusan, dan ketekunan, maka ada beberapa hal yang bisa kita pelajari secara khusus. Yang pertama, kita bersyukur bahwa keberdosaan manusia yang korup, Allah sendiri yang beranugerah untuk menyelamatkan kita dan memungkinkan kita mengalami berkat kekayaan rohani yang dikerjakan oleh Allah Tritunggal. Sehingga kita pun dimungkinkan untuk mengalami kehidupan yang semakin hari semakin diperbaharui di dalam Kristus. Yang kedua, pemahaman yang baik akan Ordo Salutis ini akan menolong kita melihat betapa besarnya peran Roh Kudus dalam pengudusan. Sehingga kita seharusnya belajar untuk merendahkan hati dan mau dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Selain itu, peran kita juga sangat penting, yaitu dengan terus bergantung kepada Tuhan melalui sarana-sarana anugerah yang sudah Allah sediakan bagi kita, firman, doa, sakramen, dan persekutuan. Dengan demikian kita akan semakin serupa dengan Kristus. Dan yang berikut, pengudusan adalah sebuah proses di mana masih ada kemungkinan kita jatuh bangun dalam dosa. Namun memahami akan hal ini, akan Ordo Salutis ini, kita akan menolong kita agar kita tidak merasa putus asa, tertolak, hilang harapan, serta tidak mampu lagi merasakan kasih Allah dalam hidup kita ketika kita jatuh di dalam dosa. Karena kita merasa kita telah melakukan satu kesalahan yang fatal dan besar. Nah, saat kita jatuh dalam dosa, kita hanya butuh langkah awal, yaitu pertobatan yang sungguh-sungguh dan kembali berjalan di dalam Tuhan. Saudara-saudara, kiranya pemahaman ini bisa menolong kita dan memberikan pemahaman dan pengenalan yang baik tentang Allah. Kiranya Tuhan memberkati.